soal biaya kuliah, mari pikirkan cara lain. Oh tidak, racun yang kambuh lagi. Lepaskan pakaianmu. Buka baju. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Aku akan minta tolong. Lepaskan aku. Saat racun yang menyerang, kau hanya perlu melakukan kontak fisik dengan tubuh Yin murni untuk meredakan gejalanya. Dasar mesum, keluar. Pergi dari sini. Tuan Muda Xiao, aku terlambat. Ada apa dengan mulutmu? Pergi cari wanita untukku. Baik. Nian, ada apa? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Nenek, kenapa engkau pulang? Biaya rawat inap di rumah sakit mahal sekali. Lagi pula, biaya kuliahmu belum terkumpul. Aku... Halo? Apakah ini Jiang Nian? Aku Presiden Universitas Jiangcheng. Halo Presiden, mengenai biaya kuliah, bisakah kau beri aku beberapa hari lagi? Aku baru saja hendak memberitahumu. Seorang dermawan misterius baru saja. Tidak hanya mensponsori biaya kuliah 4 tahunmu. Setiap bulan, tambahan beasiswa 100.000 yuan diberikan. Selamat, Jiang Nian. Kamu bisa datang ke sekolah sekarang. Terima kasih. Nenek, Kamu bisa pergi ke sekolah. halo semuanya. Saya adalah perwakilan mahasiswa baru hari ini. Chang Nian. Peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi, lalu kenapa? Seorang perempuan yang merangkak, keluar dari desa pegunungan miskin, atas dasar apa dia mewakili kita, dalam pidato mahasiswa baru. Dari segi penampilan dan latar belakang keluarga, Chong Neng ini bahkan tidak layak membawa sepatu si cantik kampus kita. Pecundang seperti dia. Layak dibandingkan dengan aku? Sekian pidato saya. Terima kasih semuanya. Hei, Jiang Nian. Tunggu sebentar. Terima kasih kepada perwakilan mahasiswa baru yang luar biasa, Jiang Nian, atas pidatonya. Selanjutnya, dengan antusiasme terbesar kita dan tepuk tangan paling hangat, mari kita sambut pemegang saham terbesar Universitas Jiangcheng yang juga merupakan sponsor biaya hidup 4 tahun Jiang Nian dan biaya sekolah Tuan Qin Xiao. Ya ampun, pemimpin tertinggi orang kaya, Tuan Qin, benar-benar datang ke orientasi mahasiswa baru kita. Perempuan jahat Jiang Nian itu, dia pantas sponsor orang terkaya? Selamat datang. Saat Tuan Qin naik panggung, kamu harus memberikan pidato yang baik. Terima kasih atas pidatomu. Tuan Xiao dikenal sebagai Raja Neraka yang kejam. Jika kita menyinggung perasaannya di Jiangcheng, kita tak akan selamat. Baik.
Hello, Weekend. Hei, Jiang Nian, apa kau gila? Ambil sekarang. Tuan Chin, terima kasih atas sponsor Tuan. Biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 tahun ini akan saya bayar kembali. Bayar kembali? Apa kau tahu apa yang kau bayar? Tuan Chin, aku bukan wanita seperti itu. Kalau begitu, saya bisa menolak sponsor Tuan. Pada heads up yang bikin tahu. Kau akan diusir secara terbuka. Izin masukmu dicabut permanen. Dan kau harus membayar 1.000 kali. Dan the sponsor. Kau mungkin tidak peduli. Tapi bagaimana dengan kondisi jantung nenekmu? Apa dia bisa menghadapinya? 3, 2, 1. Selamat Tuan Xiao. Akhirnya kau menemukan satu-satunya tubuh yin murni. Setelah kau dan Jiang Nian tidur bersama, racun yang bisa disembuhkan. Dan kau akan hidup panjang umur. Namun, bicaralah. Yang murni dan yin murni saling bertolak secara alami. Selain itu, racun yang di tubuhmu terlalu kuat. Jika mereka bergabung, itu akan merusak parah tubuh Jiang Nian. Paling baik, dia akan cacat. Paling buruk, dia akan mati. Halo, Jits. Buat pengaturan untuk pemakamannya. Tuan Chin, ini adalah surat utang yang saya tulis. Bunganya juga dihitung dengan suku bunga pinjaman bank. Uang yang Anda berikan padaku, saya tidak akan berhutang sepeser pun pada Anda. Tuan Chin, apa yang Anda lakukan? Saya hanya mahasiswa dari desa. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya ingin malam pertama Anda. Tidak. Tuan Chin, saya bukan tipe orang yang tidur dengan sembarang pria. 5 juta. Saya tidak mau uang Anda. 10 juta. Tuan Chin, saya tidak akan pernah menjual harga diri saya demi uang. Tuan Chin, kapan Anda mengambil akta nikah kita? Kita baru saling kenal kurang dari sehari. Bagaimana bisa kita langsung menikah? Tidak. Ayo kita bercerai sekarang juga. Cerai? Itu bukan tidak mungkin. Tapi syaratnya adalah Anda memberikan malam pertama Anda padaku. Saat Anda memberikannya padaku, kita akan bercerai. Berikan padaku malam ini, dan besok pagi kita akan pergi bercerai. Tuan Chin, saya benar-benar tidak mau. Ketemukan nenek Jiang Nian dalam 3 menit. Aku janji padamu, Tuan Chin. Jangan sentuh keluargaku. Aku baru saja belum siap. Aku hanya memberimu 3 hari. Nona Jiang, mulai sekarang kamu akan tinggal di kamar tidur ini. Terima kasih. Tuan Chin, bukankah kau bilang kamar ini hanya untukku? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau memberiku 3 hari? Aku masih belum mau. Jika kau tidak mau, saya jangan bergerak. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin
apa yang akan kulakukan padamu. Tuan Chin, kamu sangat panas. Apakah engkau demam? Bagaimana kalau aku pergi denganmu ke rumah sakit? Nenek, apa kabar? Tidak ada yang mengganggumu, kan? Nian, aku baru saja akan meneleponmu. Hari ini, rumah sakit pertama Jiang Cheng datang menjemputku. Mereka baru saja melakukan operasi bypass jantung padaku. Direktur berkata, operasi ini diatur khusus oleh Tuan Xiao. Tangko ini, dia tidak hanya membiayai pendidikanmu, tetapi juga membayar perawatan nenek ini. Nian, kamu harus baik dan membalas kebaikannya. Baiklah. Newara ini, saya telah menyinggung perasaannya begitu parah, namun dia masih ingin membantu saya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tuan Qin, terima kasih telah membayar biaya pengobatan nenek saya. Biaya operasi dan pengobatan, saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan membayar Anda kembali. I've had a use of wakil di Samaksin. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Untuk sisanya, jangan terlalu memikirkannya. Cepat. Cepat selesaikan semua ini. Wu, karangan bunga ini ada apa? Tuan Qin, bukankah dia baik-baik saja? Tuan Xiao adalah pemimpin yang tak tertandingi, tetapi karena konstitusi murni yang miliknya, dia rentan sakit. Setiap kali dia kambuh, dia terbakar api di dalam, dan sangat menderita. Dia bahkan mungkin tidak akan hidup sampai usia 30. Jadi mereka yang menginginkan posisi kepala keluarga, cabang-cabang samping keluarga Qin, selalu menggunakan hal-hal sial untuk mengutuk Tuan Xiao. Parah sekali. Lalu, apa kata dokter? Tuan Besar berkata, penyakit Tuan Xiao harus digabung dengan seorang wanita bertubuh yin murni untuk disembuhkan. Nyonya, Anda adalah di dunia ini 1 dalam 1.000.000. Tubuh yin murni untuk Tuan Xiao agar hidup dengan baik, kamu harus bekerja sama dengannya dengan baik. Nah, kamu ingin cerai. Ini bukan tidak mungkin. Tetapi dengan syarat kamu memberikan malam pertamamu padaku. Tuan Xiao, dia tidak hanya membiayai pendidikanmu, tetapi juga membayar untukku, seorang wanita tua, untuk berobat. Jadi dia bukan pria yang mempermainkan gadis. Dia menikahiku hanya untuk bertahan hidup. Bukankah kamu bilang akan memberiku 3 hari lagi? Aku tidak mau. Jika kamu tidak mau, jangan bergerak. Karena aku tidak bisa menjamin apa yang saya kira akan aku star pada. Dia mempertaruhkan nyawanya dan peduli dengan perasaanku. Pria ini tampaknya tidak begitu buruk. Oh Nyonya,
Kartu ini berisi 1 miliar. Ini adalah kompensasi dari Tuan Xiao untukmu. Perdagangan yang adil, tidak ada hutang. Ini adalah prinsip Tuan Xiao dalam berurusan dengan orang. Tolong terimalah. Uang tebusan 1 miliar itu, apakah dia mengambilnya? Dia mengambilnya. Wu berkata, Nona Jiang tidak menolak. Dia mengambil kartu itu dan pergi. Wanita ini, kata Robert, dia tidak akan penjual martabaknya. Pada akhirnya, dia hanya menginginkan lebih banyak uang. Tuan muda, izinkan saya bertemu Guru Wuliang sebentar. Guru Wuliang kami adalah dewa yang hidup. Para tamu yang menemuinya setiap hari, nilainya ratusan juta. Kau gadis desa dari Gunung Miskin. Apa yang kau punya untuk memberi hormat kepada Guru Wuliang? Pergilah. Jangan kotori ambang pintu kami. Tuan Xiao, Nyonya tidak di sekolah. Mengapa dia di sini? Tuan muda, saya datang dengan harapan tulus. Saya punya 1 miliar uang dupa. Tuan Xiao, ini. Wanita ini, tipu daya apa lagi yang dia mainkan? Biarkan dia masuk. Satu miliar, Nona Jiang. Keinginan apa yang ingin kau buat? Untuk ketenaran? Untuk kekayaan? Atau untuk cinta? Saya tak ingin berdoa untuk keselamatan, untuk suami saya, meskipun suamiku dan aku bukan benar-benar suami istri. Dia telah banyak membantu saya. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Saya dengar dia menderita banyak kemalangan dan diganggu penyakit selama bertahun-tahun. Jadi dengan persembahan 1 miliar ini, saya ingin berdoa untuknya, agar sehat dan selamat. Keberuntungan dan kemalangan ada di tanganmu. Mengapa mencari karma di luar, selama kau dan dia memenuhi ikatan pernikahan? Itu secara alami akan menjaganya sehat dan selamat. Terima kasih, Guru. Saya mengerti. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Para siswa yang terhormat, besok siang, sekolah kita akan mengadakan pesta dansa mahasiswa baru. Setiap siswa harus mencari pasangan sendiri dan datang dengan pakaian formal. Dan jika kalian tidak akan bisa masuk, akan mendapat potongan kredit dan mempengaruhi kelulusan. Sangat megah. Nah, gaun apa yang akan kamu kenakan? Cepat. Ayo cepat cari seseorang. Siapa yang kamu rencanakan untuk pergi bersamanya? Aku sudah bertanya pada semua laki-laki di jurusan, tidak satu pun yang mau menjadi pasanganku. Mungkinkah aku harus meminta Qin Xiao untuk menjadi pasanganku? Ada Ismat. Tidak. Aku ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Ini dari guru yang aku mintai. Kudengar ini sangat efektif. Jika kamu suka, pakailah. Jika tidak, maka ada hal lain. Aku ingin bertanya padamu, yaitu, apakah kamu punya waktu besok siang? Tuan Xiao, besok siang, KTT Ekonomi Internasional mengundang Anda sebagai tamu istimewa. Jadwal acara sudah dikirim. Oh, Tuan Qin, aku tidak ada urusan. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Pesta dansa mahasiswa baru milik Nona Jiang di sekolah juga besok siang. Maukah kita aturkan pasangan pria untuk Nona Jiang
Besok siang, pertemuan puncak dibatalkan. Apa? Tidak, Tuan Xiao. Anda membatalkan pertemuan puncak internasional 3 tahunan hanya untuk menjadi pasangan dansa untuk pesta mahasiswa baru Nona Jiang. Dia wanita yang sekarat. Aku Ejat adapted into Ismail sebelum dia meninggal. Hei, teman sekelas. Di mana gaunmu? Di mana pasanganmu? Aku... Jo, bukankah ini peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi? Apa setelah pulang ke rumah untuk memotong rumput babi beberapa hari, kamu bahkan tidak mampu membeli gaun? Aku tidak akan menghadiri pesta dansa. Aku di sini hanya untuk kredit. Aku akan tanda tangan dan pergi. Hei, maaf, teman sekelas Jiang, sekolah punya aturan. Jika kamu tidak memakai gaun, kamu tidak bisa mencari pasangan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki pesta dansa mahasiswa baru. Kamu akan dikurangi kredit dan kelulusan ditunda. Jo, bukankah ini peraih nilai tertinggi kita? Sendirian ya. Lara Amdesek, ayo cari dia pasangan dansa. Tuan-tuan, adakah yang bersedia menjadi pasangan dansa Jiang Nian? Ada yang mau? Jadi inilah murid terpandai dari desa pegunungan miskin. Kenapa dia berpakaian seperti pengemis? Berdansa dengannya, mending bawa kotoran. Sekali lihat saja dia, dan aku sudah mencium bau babi. Tepat sekali kamu bilang. Itu sangat konyol. Tuan Qin, apa yang Anda lakukan di sini? Ada tempat pakaian Fuani ke pesta dansa. Aku Pengawal. Antarkan istriku untuk berganti pakaian. Apakah semua siswa sudah di sini? Xu Qiangwei? Xu Mai? Ya. Jiang Nian? Guru, Jiang Nian si kampungan itu, dia tidak mampu membeli gaun dan tidak bisa mencari pasangan dansa. Sekarang dia sudah pulang memberi makan babi. Ya ampun, ratu kecantikan dari jurusan mana ini? Dia dewi yang turun ke bumi, sangat menakjubkan. Jiang Nian, biarkan aku menjadi pasangan dansamu. Aku mau. Jiang Nian, bolehkah aku berdansa denganmu? Konyol. Kenapa aku harus cemburu dengan itu? Hei, tebak. Siapa yang akan dipilih Jiang Nian sebagai pasangan dansanya? Aku? Pasti aku? Siapapun yang dia suka, itulah yang akan dia pilih. Hei, aku dengar bahwa ketika orang sedang mengobrol, mereka sering melirik tanpa sengaja pada orang yang mereka sukai. Siapapun yang nanti dilihat Jiang Nian adalah orang yang dia sukai.
Tuan Qin. Tuan Muda Xiao, kondisi Anda tidak bisa ditunda lagi. Anda harus bersatu dengan Nona Jiang sesegera mungkin. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Dalam 3 hari akan menjadi ulang tahun Anda yang ke-70. Tuan Muda Xiao, Nona Jiang hanyalah seorang mahasiswa miskin dari pedesaan. Sementara Anda seorang miliarder dengan kekayaan yang luar biasa. Mana yang lebih penting? Saya yakin Anda tahu di dalam hati. Anda dan Jiang Nian ditakdirkan bahwa hanya satu yang bisa bertahan. Tuan Muda Xiao, Anda yang memutuskan. Tuan Qin, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda merasa lebih baik? Apakah Anda ingin mengirimkan alamat rumah sakit kepada saya? Saya akan berkemas dan pergi merawat Anda. Tidak perlu. Saya akan pulang besok. Bagus, kalau begitu saya... November? Bukankah itu besok? Besok, ini ulang tahun Tuan Qin. Tuan Qin berkata dia akan keluar dari rumah sakit besok. Kebetulan, besok adalah ulang tahunnya yang ke-30. Mungkin kita bisa dekorasi lebih awal dan memberi kejutan ulang tahun padanya. Nyonya, jangan bertindak sembarangan. Kediaman Qin kita memiliki pantangan terbesar terhadap ulang tahun. Karena Tuan Xiao terlahir dengan tubuh yang murni, para tuan semua bilang dia tidak akan hidup sampai 30. Jadi Tuan Xiao tidak pernah berani merayakan ulang tahunnya. Takut setiap tahun mengurangi usianya. 30 tahun? Lalu, bukankah besok menjadi batas waktu terakhir? Benar, Nyonya. Tuan Xiao baik padamu. Jangan mengecewakannya. Tuan Xiao, hari ini kau harus menyempurnakan pernikahan dengan Nona Jiang. Bahkan jika itu membahayakan nyawa Nona Jiang. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Tuan Qin, selamat ulang tahun. Cepat buat permohonan. Bahkan jika itu membahayakan nyawa Nona Jiang. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kekanakan. Tuan Qin, jangan sedih. Aku tahu kau tidak suka ulang tahun, tapi permohonan ulang tahun benar-benar bisa menjadi kenyataan. Jika kau tidak mau membuat, maka aku akan membuatkannya untukmu. Aku berharap Tuan Qin kesehatan selalu, senyum selalu di wajahmu, kebahagiaan dan kepuasan, dan umur panjang. Tuan Qin, aku juga memberikanmu sebuah kado ulang tahun. Ya. Kenapa tidak kau buka sendiri? Tuan Qin, setelah malam ini, harapanku akan terkabul.
Mulai sekarang, kau bisa menikmati setiap ulang tahun dengan bahagia dan sehat. Jika ini satu-satunya cara menyelamatkan hidupmu, maka aku Aku bisa mengabaikannya. Tapi kalau kondisi jantung nenekmu bisa menahan kejutan, dan kalau perlu, siapkan pemakamannya. Aku hanya belum siap. Aku memberimu waktu 3 hari. Siapapun yang dipandang Jiang Nian nanti, itulah yang dia suka. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun, sayang. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku seperti itu? Tuan Chin, Kondisimu saat ini sangat kritis. Aku hanya bisa menggunakan jarum ajaib untuk membuatmu tetap hidup. Bukankah kau sudah memutuskan untuk menghabiskan pernikahanmu dengan Nona Jiang? Kenapa kau berubah pikiran? Cari cara. Aku ingin Jiang Nian selamat setelah malam pernikahan. Tuan Muda Xiao, setelah malam pernikahan, Nona Jiang pasti akan mati. Bagaimana mungkin? Oh, saudara Anda bertanya apakah mungkin aku menyuruhmu mencari cara. Dia harus selamat. Jika cuek, kau tahu nasibmu. Pria yang begitu kejam dan tidak berperasaan, tapi melakukan ini demi seorang wanita. Jatuh cinta, apa yang harus kulakukan? Karena Tuan Muda Xiao tidak mau mendengarkan. Aku harus meminta kakek tua Qin untuk mengambil keputusan. karena dia sangat membenciku, tidak perlu bagiku untuk tinggal di keluarga Qin. Lebih baik menyempurnakan pernikahan malam ini, lalu besok pagi pergi bercerai. Tentang malam ini, aku ingin tahu apakah kita punya di rumah. Aku ingin yang itu. Ukuran berapa? Ukuran 8, aku ingin yang terkecil. 80. Sangat mahal. Terima kasih. Halo Tuan Chin, ada apa? FFP tidak malam sins. Tuan-tuan mengadakan pesta ulang tahun di rumah tua. Kalau ada harus hadir sebagai Nyonya Qin. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda nanti. Nyonya Qin? Siapa peduli menjadi Nyonya Qinmu? Ini adalah cabang Jiangcheng melaporkan hasil keuangan Q3. Total pendapatan meningkat 86%. Laba bersih meningkat. Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao. Di mana Jiang Nian? Oh, mobil yang dikirim untuk menjemput Nyonya sudah tiba lebih awal. Dia seharusnya sudah di rumah tua.
kembali ke rumah tua. Tuan Muda Xiao, masih pagi sebelum pesta ulang tahun dimulai. 5 menit lagi. Ada terdapat. Keluarga Chin itu, KTM. Aku khawatir wanita itu tidak bisa mengatasinya. Tuan Xiao khawatir tentang istrinya. Air masyarakat kelas atas. Sangat dalam. Anggota keluarga Qin. Semuanya pembuat masalah. Saat kau sampai di sana, hati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Jangan pernah mempermalukan wajah Tuan Xiao. Hah, kau pasti istri baru Xiao Er. Jiang Nian? Aku ibu tiri Qin Xiao. Panggil saja aku Bibi. Masuklah. Baik, Bibi. Kita semua keluarga. Jangan formal. Silakan duduk. Terima kasih, Bibi. Kakak ipar, cepat coba camilan lokal ini. Cepat coba camilan lokal ini. Sangat harum dan renyah. Terima kasih. Rasa camilan ini sangat aneh. Enak? Enak, makan lagi. Aku menang taruhan. Sudah ku bilang orang desa ini tidak bisa membedakan makanan anjing, kan? Lihat dia. Dia memakannya lebih bahagia dari anjing. Makanan anjing? Makanan anjing? Apa salahnya makanan anjing? Makanan anjing ini 100 yuan per kati. Saat kau dan nenekmu merayakan tahun baru, aku belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Kakek, orang desa ini adalah istri baru yang dinikahi kakakku. Makanannya belum disajikan, tapi dia sudah banyak memakan makanan anjing kami. Orang yang tidak tahu akan berpikir dia menikahi anjing. Cukup, semua keributan ini sangat tidak pantas. Siapkan perjamuan ulang tahun. Apa yang kau tunggu? Cepat ke dapur dan bekerja. Kau bertanggung jawab mengupas kenari liar ini. Itu akan digunakan untuk hidangan penutup kenari dan longan nanti. Baik. Hei, apa yang kau lakukan? Keluarga Qin kami punya aturan. Biji kenari harus dikupas utuh. Itu melambangkan reuni keluarga dan kebahagiaan. Kau sengaja menghancurkannya? Apa engkau mengutuk keluarga Qin kami? Agar hancur dan binasa? Tidak. Tante, aku tidak sengaja. Aku akan melakukannya sekarang. Kupas dengan tangan. Jika kau berani menghancurkan satu biji lagi, kau akan diusir dari keluarga Qin sekarang juga. Karena semua sudah hadir, mari mulai perjamuan. Shower, kau datang tepat waktu. Cepat cari tempat duduk. Di mana istriku? Istrimu? Oh, maksudmu orang kampung itu? Dia di dapur. Bersama para pelayan. Maafkan aku, Tuan Qin. Aku telah mengecewakanmu. Siapa? Akulah. Yang menyuruhnya melakukannya. Kau tahu? Kakek suka sup kenari dan longan. Aku menyuruhnya mengupas beberapa kenari. Bukankah itu tugas baktinya sebagai cucu menantu? Dasar pembawa sial. Pesta ulang tahun kakek, kau ingin membuatnya berdarah.
Dasar orang kampung. Siapa tahu kamu punya penyakit dan menularkannya ke kami. Dasar bajingan kecil. Berani-beraninya kau menyiramku? Kakak, ada apa denganmu? Kau benar-benar berani menyentuh ibu kami demi perempuan kampung ini. Ibu menyuruhnya mengupas kenari. Apa ada masalah? Aku baru saja... Menyuruhnya makan makanan anjing. Tanya semua orang. Dia baru saja makan seperti anjing. Dah menikmatinya. Apa katamu? Tuan Chin, aku tidak tahu mereka memberiku makanan anjing. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Benar kakak. Jangan bawa istri kakak keluar. Cukup ikat dia di rumah. Bukankah itu lebih baik? Qin Xiao. Lepaskan. Kakek, selamatkan aku. Dasar cucu nakal. Berhenti sekarang. Lihat apa yang telah kau lakukan. Betapapun keterlaluannya Yaozu. Dia tetaplah saudaramu. Sebagai kepala keluarga, kau tidak melindungi keluarga Qin. Kau demi ini rubah kecil dari desa pegunungan miskin. Menunggangi kami keluarga Qin. Dan buang air besar dan kecil. Tepat sekali. Yaozu, dialah satu-satunya putra keluarga Qin kita. Kau adalah kepala keluarga sekarang. Tapi apa yang bisa kau lakukan dengan semua penyakit ini? Berapa hari lagi kau bisa hidup? Saat kau mati? Seluruh keluarga Qin dan harta miliaran dolar ini, semuanya akan dikelola oleh Yaozu. Kakek, tante, Qin Xiao juga keturunan keluarga Qin. Kau tidak boleh terlalu berat sebelah. Selain itu, penyakit Qin Xiao sudah bisa disembuhkan. Aku pasti... Dekat sana kau mengakuiku sebagai kepala keluarga Qin, lalu mengapa kau tidak biarkan istriku duduk di meja makan? Nyonya rumah apa? Wanita macam ini. Dari desa pegunungan miskin. Tidak layak menjadi menantu keluarga Qin, apalagi duduk di meja keluarga Qin kita. Alihkan saham pamanku. Kepada istriku, Chang Nian. Qin Xiao, kau sudah gila. Itu pamanmu sendiri. Alihkan juga saham ibu tiriku kepada istriku, ke Chang Nian. Pemberontakan. Ini pengkhianatan. Kau demi seorang wanita bermarga lain, kau melakukan pengkhianatan. Dan saham kakekku, dan juga alihkan kepada istriku, Akun Jiang Nian. Sekarang dia bukan hanya kepala keluarga, Chen, tapi juga pepegang saham, terbesar dari grup Qin. Lalu sekarang kenapa dia punya hak untuk duduk di meja? Dia bukan hanya kepala keluarga, keluarga Qin, tetapi dia juga pemegang saham terbesar dari grup Qin. Sekarang, apakah dia punya hak untuk duduk di meja? Baiklah, duduk dan makan. Aku tidak mau makan. Ayo pulang. Baik. Balikkan meja. Kau! Qin Xiao, hari ini adalah ulang tahun kakek. Yang ke-80? Apakah kau akan menghancurkan keluarga Qin kami demi seorang wanita? Kau tuli. Istriku sebesar kita. Dia tidak mau makan. Balikkan meja. Baik, Tuan. Tuan tua, hari ini adalah ulang tahun Anda. Masalah apa yang membuat Anda begitu marah? Itu bajingan Qin Xiao. Pasti ada seseorang yang memberinya ramuan cinta. Untuk seorang wanita dari pedesaan, kau menentang seluruh keluarga Qin kami? Maksudmu, istri baru Tuan Xiao yang bernama Chang Nian? Benar. Pantasan. Bagaimanapun juga, Jiang Nian adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia. Tuan Xiao masih bergantung padanya untuk menyelamatkan nyawanya. Apa? Dia? Mungkinkah dia tubuh yin murni? Benar. Tuan Ko menikahinya. Awalnya berniat untuk
menukar satu nyawa dengan yang lain, menggunakannya sebagai bahan obat. Namun tak disangka, Tuan Xiao yang berhati batu sebenarnya jatuh cinta pada wanita itu. Sekarang dia sebenarnya mempertaruhkan nyawanya daripada menyakiti wanita itu. Apa? Keterlaluan. Aku, pewaris sah keluarga Qin, demi seorang wanita, telah jatuh ke keadaan seperti ini? Tuan Xiao, Master Wuliang meminta audiensi. Mengatakan bahwa ada kemajuan dalam menyelamatkan Nyonya. Aku ada urusan. Kau istirahat dulu. Baik. Tuan Xiao, obat ini disebut salep huyuan, tepat sebelum malam pengantin. Oleskan pada tahi lalat bunga persik Nyonya untuk pertama-tama menstabilkan 3 jiwa dan 7 roh Nyonya. Meskipun yin dan yang bertabrakan, itu tidak akan mengancam jiwa. Kau yakin gunakan ini? Kau bisa menyelamatkan nyawa Jiang Nian. Kirimkan obat palsu dan beritahu Xiao itu bisa menyembuhkan penyakit wanita itu. Biarkan mereka sempurnakan pernikahan dulu, lalu bicara. Jika wanita itu mati, penyakit Xiao akan sembuh, bukan? Saat itu, sia-sia baginya menyesal. Tuan Tua, jika Anda melakukan ini, Tuan Xiao, itu akan merenggut nyawaku. Aku memberi perintah. Siapa yang berani mengambil nyawamu? Pewaris keluarga Qin kami. Bagaimana dia bisa terjebak perasaan pribadi? Ya, karena dia adalah kepala keluarga. Namun bahkan seorang wanita, dia tidak bisa kendalikan. Maka kepala keluarga ini, aku pikir sebaiknya tidak ada. Benar sekali. Asalkan salep huyuan ini digunakan, wanita itu bisa bertahan. Tuan Xiao, jarum perpanjang hidup yang aku gunakan untukmu hampir gagal. Penyempurnaan pernikahanmu dengan wanita itu benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Bagus. Dengan obat penyelamat jiwa ini, Chao Nian dan aku, keduanya tidak bisa bertahan. Tuan Qin tidak perlu. Bersikaplah baik. Tuan Qin, hari ini, apakah aku merepotkanmu? Itu kesalahan mereka. Bukan salahmu. Tapi, kau tidak perlu menyebabkan konflik dengan keluargamu karena aku. Lagi pula, pernikahan kita akan segera berakhir. Bagaimana jika aku bilang, aku tidak ingin ini berakhir? Xin Shou yang sakit-sakitan itu sekarang benar-benar berani. Dia bahkan tidak punya rasa hormat kepada kakek. Bukankah dia seharusnya tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun? Kenapa dia belum mati juga? Abe, wanita itu berkata hari ini bahwa penyakit Qin Xiao bisa disembuhkan. Apakah dia menemukan tubuh yin murni? Tubuh yin murni? Maksudmu wanita jahat itu Jiang Nian? Dia tidak punya kekayaan? Tidak punya latar belakang keluarga. Jadi kenapa Qin Xiao bersikeras menikahinya dan melindunginya begitu? Aku akan pergi mengecek sekarang. Aku tidak ingin ini berakhir. Kamu tidak ingin ini berakhir? Apa maksudnya? Tuan Xiao. Nyonya. Kalian kembali? Nyonya. Saya melihat tasmu kotor. Jadi saya mencucinya. Ini barang-barang dari tasmu. Simpan baik-baik. Bukankah sudah disepakati bahwa kita akan bercerai setelah selesai? Jadi, saya menulis perjanjian cerai. Ukuran terkecil? Lalu aku tidak tahu ukuranmu? Jika menurutmu itu tidak cocok, kamu bisa
memilih untuk tidak menggunakannya. Tidak menggunakannya. Kenapa Kampung ingin punya bayi denganku? Siapa? Siapa yang ingin punya bayi denganmu? Berbaringlah. Berbaringlah. Apa maksudnya? Apakah dia ingin melakukannya sekarang? Lupakan. Lebih baik sakit cepat daripada lama. Apa yang akan terjadi pasti terjadi. Tuan Chin, ini apa yang Anda oleskan? Ini adalah hanya pijatan sederhana kepada titik akupunktur Anda. Memelihara yin dan memperkuat ginjal. Untuk memudahkan kita. Kapan kita akan melakukannya? Terserah padamu. Aku ada ujian besok. Malam ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi hasil ujianku. Bagaimana kalau besok malam? Baik, saat siapa? Tuan Qin, kenapa kau begitu baik padaku? Bukankah kau bilang, setelah pertama kali, kita akan bercerai? Pasti engkau salah ingat. Aku tak tidak bilang pertama kali. Apa? Setiap kali. Aku akan belajar untuk ujian. Sampai jumpa besok. Apa? Jiang Nian, dia adalah tubuh yin murni yang dicari Qin Shao. Pantasan Qin Shao sangat melindungi orang desa itu. Ternyata dia bergantung padanya untuk bertahan hidup. Tapi Qin Shao, orang sakit itu masih hidup? Jika harta keluarga Qin hilang, kita tidak akan punya kesempatan. Tidak mungkin. Mereka berdua harus mati. Terima kasih. Jika Anda menyukainya, Ya, saya akan mengaturnya untuk Anda lain kali. Mari kita bicarakan ini. Biarlah seperti itu. Itu adalah kesenangan. Serangan racun yang ini sangat dahsyat. Tuan Xin, saya telah menaruh obat penguat yang kuat ke dalam anggur Qin Shao. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia pasti akan menderita serangan jantung akibat racun yang dan mati mendadak. Kebetulan Jiang Nian memiliki ujian bahasa Inggris hari ini. Bahkan jika dia tahu, dia pasti tidak bisa datang. Baik. Hari ini Qin Shao pasti akan mati. Ayo, dan ambil mayatnya. Klub Jiangsheng segera kirim orang ke sana segera. Tuan Xiao ada di sana. Kejar ya. Oh tidak. Racun yang Tuan Muda telah kambuh lagi. Kita perlu memberitahu Nyonya segera untuk datang menyelamatkan Tuan Muda. Telepon siapa yang berdering? Cepat pergi dan aktifkan mode senyap. Halo? Mengapa Nyonya menutup telepon?
Halo, halo. Mengapa Nyonya menutup telepon lagi? Cepat masuk ke mobil. Pergi ke klub Jiang Cheng. Halo. Saya di kamar 9. Cepat datang. Ambil dokumennya. Hei, teman sekelas. Masih ada ujian lagi. Saya tidak ikut ujian itu, Guru. Tuan Shin, apa kabar? Saya akan segera ke sana. Oh, saya baik-baik saja. Tapi di sini terlalu berbanyak. Yang sadar kesin. Tunggu aku. Tunggu aku. Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi ke Qin Xiao. Kakak ipar. Aku tidak pernah menyangka kau akan datang ke sini untuk mati. Jangan sentuh aku. Jika kau berani menyakitiku, Qin Xiao tidak akan memaafkanmu. Kakak iparku tersayang. Kau masih dalam kegelapan. Orang yang menginginkan nyawamu bukan aku, melainkan suamimu yang paling kau cintai, Chen Xiao. Apa maksudmu? Sepertinya kau masih tidak tahu apa-apa. Tepat sekali. Kebenarannya, bagaimana Qin Xiao berani memberitahumu? Kalau begitu, biarkan aku menceritakan kebenaran kepadamu. Begitu kau tidur dengan Qin Xiao, kau akan mati seketika. Nyonya. Tuan Xiao ada di kamar 1009. Cepat selamatkan dia. Baik. Kau salah perhitungan? Tapi untungnya aku punya rencana cadangan. Xin Xiao, tunggu saja. Tuan Qin, aku di sini. Chang Nian. Tuan Qin, apa kau sudah merasa lebih baik? Tidak. Kau masih menginginkannya? Sekarang, Masih panggil dia Tuan Shin? kalau begitu, Shh. Panggil nanti. Bagaimana kau bisa terluka? Parah, hanya goresan. Tidak apa-apa. luka rentan infeksi. Baik berobat dulu. Tapi sekarang, Serangan ini terlalu keras. Kau terluka, Aku khawatir akan menyakitimu. aku bisa menahannya. Dengar ya, pergi sekarang.
Kakak ipar, kau ingin tahu kebenarannya? Sebenarnya, orang yang mengincar nyawamu bukan aku, melainkan suami tercintamu, Qin Xiao. Ini murni dan yang murni ini? Secara alami saling bertentangan. Apalagi racun yang terlalu kuat, jika digabungkan akan merusak parah tubuh Jiang Nian. Setidaknya cacat. Paling parah, mati. Ya kalau PC itu atur pemakamannya. Atur pemakaman? Ini yang dikatakan Qin Xiao. Ya kalau Beats, atur pemakamannya. Bagaimana mungkin? Keso. Selamat ulang tahun. Sayang, Semua ini adalah jebakan Qin Xiao? Dan aku hanya alatnya. Jiang Nian. Qin Xiao. Qin Xiao, Apakah kau tahu sejak awal? bahwa ini akan membunuhku? Aku tahu. Tetua, kau ada di sini. Orang itu, Qin Yaozu, berani membunuh kepala keluarga. Aku sudah mengirimnya ke penjara. Ya, Tetua, aku akan mengikuti pengaturanmu. Di mana Xiao? Bagaimana keadaannya sekarang? Beruntung, Nona Jiang datang tepat waktu. Sekarang Tuan Xiao dan Nona Jiang, seharusnya penyakit Tuan Xiao pasti bisa disembuhkan kali ini. bagus. Xiao, dia akhirnya melepaskan wanita itu dalam hatinya. Pergi untuk wanita yang bernama Jiang Nian dan kumpulkan jenazahnya. Ini Apa? Kumpulkan jenazah? Master Wuliang, bukankah kau memberikan Tuan Xiao sebotol obat? Mengatakan bahwa asalkan dia menggunakannya, jika Nona Jiang dan Tuan Xiao menyempurnakan pernikahan mereka, dia tidak akan dalam bahaya? obat ini? Itu palsu. Botol obat itu, aku meminta Master Wuliang untuk memberikannya kepada Xiao. Dia yang terhormat, Presiden Grup Qin, namun karena seorang wanita, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya. Di dunia ini, tidak ada obat yang bisa menjaga Jiang Nian tetap hidup. Mulai sekarang, hidupku dan Qin Xiao adalah milikmu. Istri. Berita buruk, Tuan Xiao. Salep Hui Yuan itu diberikan oleh Guru Wuliang untuk menipu Tuan. Tidak ada obat. Yang bisa menyelamatkan Nyonya. Apa katamu? Obatnya palsu? Sama diatur oleh Tuan Tua. Dan dia sendiri mengakuinya. Guru Wuliang berkata. Begitu Tuan menikahi Nyonya, Nyonya pasti akan mati. Qin Xiao, apa kau tahu sejak awal bahwa ini akan membunuhku? Aku tahu. Jiang Nian. Jiang Nian. Jiang Nian.
강년, 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 장년, 강년, 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 강년. Dokter, di mana istriku? Bagaimana keadaan istriku? Maaf Tuan Xiao, fungsi jantung dan paru-paru nyonya rusak parah. Kami sudah Berusaha semaksimal mungkin. Mustahil. Changnian. Alangan sati kuatlah. Ayo pulang. Tuan Xiao, tubuh Tuan baru pulih. Jangan terlalu marah. Tuan Xiao, Tuan Xiao, Tuan Xiao. Keluar. Kalian semua keluar. Jadi uang 2 miliaran ini, aku ingin bertanya kepadanya, jaga diri dan tetap sehat. Jangan takut. Aku di sini. Changnian. Tuan Qin, Aku di sini. Pulanglah. Ayo pulang. Changnian. Tuan Xiao, Di mana Changnian? jenazah nyonya telah dibawa oleh neneknya untuk dimakamkan. Bagaimana dengan Tuan Wuliang dan keluarga Qin? Apa yang akan kau lakukan? Siapapun mereka, bersikap semuanya. Baik, Tuan Xiao. Aku akan segera melakukannya. Aku bisa membawa Changnian ke sini. Aku ingin membawanya pulang. Nenek Jiang Nian berkata, kau tidak diizinkan menghadiri pemakaman nyonya. Dia berkata, jangan kotori jalannya menuju reinkarnasi. Semua ini salah nenek. Jika bukan karena dia memaksamu kuliah, jika bukan karena penyakit, Nenek, kau tidak akan menikah dengan iblis itu, Qin Xiao. Dan kau tidak akan seperti ini sekarang. Changnian, sudah 7 tahun. Kau bahkan tidak muncul dalam mimpiku. Kau pasti sangat membenciku, kan? Kancing damai ini yang kau berikan padaku untuk mendoakan kedamaian dan kebahagiaanku dan umur panjang.
Sekarang aku kembalikan padamu. Hanya, bisakah kau muncul dalam mimpiku, menemuiku? Setelah kita menjual ini, kita akan punya cukup uang untuk TK An-An. Anan tidak mau sekolah TK? An-An ingin menghemat uang untuk mengobati mata ibu. Agar ibu bisa lihat An-An. An-An, jadilah baik. Pergi ke TK dulu. Ibu sudah terbiasa. Ibu, lalu bagaimana dengan ayah? Mengapa ayah tidak merawat kita? Bagaimana kalau... Anan pergi mencari ayah untuk mengobati mata ibu. Dokter, Cepat periksa mata cucu saya. Mengapa dia tidak bisa melihat? Pasien mengalami kekurangan chi dan darah parah. Ditambah infark iskemik cerebral yang menyebabkan kebutaan. Saya khawatir sangat sulit diobati. Ini Tidak ada ayah. Ayahmu sudah lama meninggal. Mulai sekarang jangan di depan ibu. Sebut ayah. Aku tahu, ibu. Aku tidak akan pernah menyebutnya. Jangan marah. Ibu? Ibu ada apa? Aku baik-baik saja. Ibu? Ibu? Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Selamatkan ibuku. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Nak, ibumu sekarang dalam kondisi kritis. Suruh ayahmu bayar biaya rumah sakit. Aku akan menabung untuk membayar biaya rumah sakit ibu. Tolong, kamu harus selamatkan ibuku. Sayuran dijual. Mau beli? Tidak, tidak. Sayuran dijual. Sayuran dijual. Sayuran dijual. Apakah orang di foto ini ibu? Bagaimana mungkin? Foto ibu ada di batu. Kenapa? Ibu belum pernah mengambil foto sebelumnya. Mungkin aku akan merobek ini. Berikan ini pada ibu. Ini Juga milik ibu? Liontin Giok ini Tampak sangat berharga. Tagihan rumah sakit ibu masih kurang beberapa ribu. Mungkin aku bisa menjual ini. Untuk membayar biaya rumah sakit ibu? Siapa yang begitu ceroboh, berani mencuri liontin damai Tuan Xiao? Dan bahkan merobek potret nona itu? 3 menit. Temukan pencuri itu. Ya. Tuan Xiao pengawasan pemakaman telah diambil. Melalui cara teknis, yang kami telah melacak keberadaan gadis itu. Nah, temukan dia segera. Ya, Tuan.
Hei, Jiang An-an. Tagihan rumah sakit ibumu sudah lewat jatuh tempo jika kamu tidak Segera membayar, kami harus... Menghentikan pengobatan. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Tolong, kamu harus selamatkan ibuku. Cepat. Selama aku menggunakan ini untuk membayar biaya rumah sakit ibu, dia akan silawai. Serahkan. Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Liontin giok ini selalu milikku. Aku membutuhkannya untuk menyelamatkan ibuku. Jadi, ibumu menyuruhmu mencuri? Aku akan mengatakannya lagi. Beriin barang itu padaku. Tidak mungkin. Barang ini awalnya milik ibuku. Aku tidak mencurinya. Jika kau sangat menginginkannya, maka beri aku uang. Dasar bocah nakal. Kau mencuri barang Tuan Xiao dan bahkan berani memerasnya? Di mana orang tuamu? Suruh mereka keluar. Kau merampokku dan bahkan tidak mau membayarku. Jika kau tidak membayar, aku akan menghancurkannya. Om ini sangat menakutkan. Jangan berikan padanya, atau ibu tidak punya uang untuk berobat. Balikkan barang itu padaku. Tuan Xiao. Gadis kecil ini mungkin anggota dari sindikat penipuan. Meskipun dia memecahkannya, pusaka nyonya. Tapi sebagai figur publik, kau harus menghindari masalah yang tidak perlu. Mulai berkerang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tapi foto itu benar-benar ibuku. Om, aku sudah menabung cukup uang. Tolong, selamatkan ibuku cepat. Dasar bocah nakal. Tahukah kau masalah apa yang kau timbulkan? Orang yang baru kau sakiti, dikenal sebagai Raja Iblis Hidup, orang terkaya di Jiangcheng. Tuan Xiao. Setelah menyinggung Tuan Xiao, siapa yang berani mengobati ibumu yang buta? Paman, jangan pergi. Tolong, selamatkan ibuku. Jika tidak, dia akan mati. Menyinggung Tuan Xiao, bahkan jika dewa datang, tidak ada obatnya. Pergi, pergi, pergi. Pergi, atau kau akan menyeret rumah sakit kami. Bawa ibumu dan keluar. Bu, jangan takut. Anan akan membawamu ke rumah sakit lain. Anan pasti akan menyembuhkanmu. Inilah yang terjadi jika kau menyinggung Tuan Xiao dan keluarganya. Cepat pergi. Jika Tuan Xiao tahu, rumah sakit kami akan bangkrut. Pergi, pergi, pergi. Paman, tolong. Selamatkan ibuku. Dokter, nggak ada rumah sakit di Jiangcheng yang mau menerima ibuku. Bukan kami tidak mau? Merawat ibumu. Itu karena kau menyinggung Tuan Muda Xiao. Sekarang seluruh Jiangcheng tidak ada yang mau menerimamu. Tapi, ibuku sudah tidak sadar selama beberapa hari. Jika kau tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Baik. Jika kau ingin kami merawat ibumu, itu tidak masalah. Kecuali kau mendapatkan surat pengampunan. Yang ditandatangani langsung oleh Tuan Muda Xiao. Aku akan memberimu 1/2 jam. Jika kau masih tidak bisa mendapatkan surat itu, maka ibumu... kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, dokter. Aku akan pergi mencari paman itu.
untuk menandatangani suratnya. Paman, aku salah. Aku tidak seharusnya mencuri barangmu. Tuan Muda Xiao, sepertinya gadis kecil itulah yang mencuri sesuatu. Mereka semua bilang aku menyinggungmu. Jadi ya, mereka tidak berani merawat ibuku. Paman, aku salah. Tolong tanda tangani dan maafkan aku. Tuan Muda Xiao, perkataanmu bernilai 1000 emas. Kau tidak bisa menandatangani sembarangan. Gadis kecil ini, aku tidak tahu dari geng mana dia berasal. Bagaimana jika ada konspirasi di baliknya? Paman, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Jika kau tidak menandatangani, ibuku akan mati. Karena kau berkata begitu, maka kau bahwa kami melihat ibumu. Jika kau tidak berbohong padaku, aku akan mengatur dokter. Untuk merawat ibumu? Jika saya berani berbohong padaku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan membawamu menemui ibuku sekarang. Paman, maaf. Karena mengotori mobilmu, aku akan membersihkannya untukmu sekarang. Cukup. Berpura-pura. Ibu. Jangan usir dia. Dia sekarat. Jangan usir dia. Satpam, udah setengah jam berlalu dan kau masih belum mendapatkan surat pengampunan. Rumah sakit kami tidak berani menerima ibumu. Siapa yang menyuruhmu menyinggung Tuan Muda Xiao? Pantas ibumu mati. Ibu. Tuan Muda Xiao, ini... Jika kau tidak membayar, aku akan menghancurkannya. Gadis kecil ini mungkin adalah anggota geng penipu. Tuannya acting belas kasihan. Ibu. Zhang Nian. Dokter, selamatkan istriku. Pasien baru saja keluar dari bahaya. Tetapi dia masih lemah. Karena kekurangan gizi jangka panjang, dia mengalami kekurangan Qi dan darah yang parah. Jadi kebutaannya sangat terkait dengan ini. Jadi, dia perlu dirawat di rumah sakit untuk pengobatan lambat. Ibu, kau harus bangun. Zhang Nian. Hebat. Kau tidak mati. An, berapa umurmu? Di mana ayahmu? Aku berumur 6 tahun. Aku tidak punya ayah. Aku 6 tahun. Kamu tidak punya ayah. Nah, kapan ulang tahunmu? Ulang tahunku tanggal 20 Agustus. Waktu itu bersama Zhang Nian adalah 7 tahun yang lalu pada bulan November. Mungkinkah? Anan. Gadis kecilku yang baik, aku adalah ayahmu. Mama, akhirnya kamu bangun. Jadilah baik, An. Mama sudah baik sekarang. Mama, ayah membayar tagihan rumah sakitmu. An menemukan ayah.
Jiang An, sudah berapa kali ku bilang? Kamu tidak punya ayah. Ayahmu sudah meninggal lama. Jika kamu menyebut ayahmu lagi, aku akan... Mama, aku salah. Aku tidak akan menyebutnya lagi. An, jangan takut. Ini, ambil ini. An. Dokter baru saja berkata bahwa penyakit mama membutuhkan observasi dan perawatan jangka panjang. Kamu harus sangat pergi ke sekolah sambil juga merawat mama. Itu menyayat hatiku melihatnya. Alright. Habis kau tahu apa yang kusema untuk merawat ibumu? Anan tidak apa-apa. Tapi Mama sepertinya sangat tidak suka ayah. Jadi Anan takut dia akan marah jika tahu. Gadis kecil, apakah kamu ingin mendaftar untuk program Date Signal? Daftar saja, dan kamu akan mendapat hadiah 1.000 yuan. 1.000 yuan. Bagus, saya ingin mendaftar. Saya juga ingin mendaftar. Rawat inap ini pasti menghabiskan banyak biaya. Biaya sekolah An. Apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa, Bu. An. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang. Kak, apakah kamu ingin mendaftar untuk The Signal of the Date? Selama kamu berpartisipasi, kamu akan mendapat hadiah 1.000 yuan. Selain itu, jika kamu berhasil berpasangan dengan tamu pria, akan ada juga perjalanan bulan madu dari perusahaan kami. Tidak perlu. Dengan saya seperti ini. Tidak apa-apa, Nona. Saya tahu Anda juga mengalami kesulitan. Bagaimana kalau begini? Saya akan bicara dengan tim produksi. Selama kamu bergabung, hadiahnya akan menjadi 5.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Dengan 5.000 yuan ini, Anan bisa pergi ke sekolah. Selamat datang untuk menonton episode The Signal of the Date ini. Sekarang, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut tamu wanita pertama hari ini. Ke panggung. Bagaimana aku bisa mendekati Jiang Nian? Tuan Xiao, ada acara kencan langsung global? Lihatlah. Halo semuanya, saya kontestan nomor 1. Jiang Nian. Kecantikan alami itu Kenapa dia masih membawa tongkat putih? Mungkinkah dia buta? Buta saja sudah cukup buruk, tapi dia juga membawa anak. Orang di sangka kencan buta, bukan orang yang menyelesaikan. Ya. Juga cerai dengan anak. Siapapun yang mengambilnya tidak beruntung. Pergi ke acara itu segera. Ya. Nona Jiang Nian, meskipun dia cerai dan memiliki seorang anak, dia penuh semangat untuk hidup. Mengenai anaknya, dia juga sangat berbakti. Semua masih... Ini adalah acara kencan. Ini bukan tempat sampah. Siapa yang mau wanita seperti itu? Siapa tahu bagaimana dicerai? Wanita macam ini, siapapun yang menikahinya akan sial. Untuk biaya sekolah An, ku harus menanggungnya. Jangan berani bicara seperti itu tentang ibuku. Yo! Si kecil. Takut disebut? Takut disebut? Bahwa ibumu yang buta. Dan keluar. Tepat. Keluar. Karena semua tamu pria tidak mau memegang tangan Nona Jiang. Nona Jiang, Anda. Saya baik-baik saja. Astaga. Siapa yang menyalakan lampu untuk Nona Jiang? Siapa itu? Yang sebenarnya bersedia memiliki wanita seperti Jiang Nian? Ini ayah. Astaga.
Bukankah ini Taipan Kaya yang maha kuasa? Dari Jiangcheng, Tuan Xiao? Xiao, Nona Jiang, saya Qin Feng dari Jiangcheng. Karakter Qin berasal dari karakter Tan yang dihilangkan radikal airnya. halo Tuan Qin. Saya tidak hanya bercerai, tapi juga memiliki seorang putri. Jika Anda menyesal, Saya Qin Feng, kau berserang dari tangan Nona Jiang. apakah ini diatur oleh kru acara? Demi efek acara? Selamat ya Tuan Qin, karena berhasil memegang tangan Nona Jiang. Ini adalah sinyal untuk berkencan, paket hadiah yang disponsori oleh kalian berdua, sebanyak 100.000 yuan. Semoga kalian berdua bersenang-senang. Tuan Qin, setelah acara, tugas kita, apakah sudah selesai? Tugas apa? Aku udah di sini untuk benar-benar mencari pasangan. Bukankah kamu setuju untuk memegang tanganku? Saya pikir itu adalah kru acara yang sengaja mengaturnya. Maaf, Tuan Qin, saya belum siap. Saya takut saya tidak bisa. Dawat, kami sudah menerima kru acara 100.000 yuan. Jika Kita gagal berpegangan tangan, kemudian saya kami harus biar tidak 10 kali lipat. Apa 10 kali lipat? Anan ingin bersekolah. Anan tidak ingin kehilangan uang. Nona Jiang, saya kok serius. Tolong pertimbangkan saya. Oke. Tetapi, Untuk biaya sekolah An-An, saya hanya bisa mencoba untuk bergaul dengan pria ini. Oh, kata kru acara, kita harus mendokumentasikan kehidupan bulan madu kita. Sepertinya kita harus tinggal bersama. Jiang Nian, Anan, mulai sekarang, Avaniki adalah rumah kita. wah, Kau bawa An-An untuk berkenalan dengan kamar. Baik. Liontin Giok ini sangat mirip dengan simpul perdamaian yang aku dapatkan untuk Qin Xiao. 2, 3, 2, 3. Jiang Nian, Tuan Qin, saya salah kamar. Maaf, Tuan Qin, saya akan pergi sekarang. Hei, Jiang Nian, kau terluka? Biar kulihat. Tidak perlu, Tuan Qin. Tuan Qin, Anda jangan bergerak. Kakimu sudah memar. Wis tak di bawah apa tuh. Kau harus ke rumah sakit. Apakah kau selama ini membesarkan An-An seorang diri? Bagaimana dengan mantan suamimu? maaf, saya tidak ingin membicarakan dia. Saya tidak bermaksud lain. Sewanya ingin kamu memberiku kesempatan untuk merawatmu dan An-An. Mau. Saya tidak tertarik pada pernikahan. Lagi, Tuan Qin, apakah obatnya belum dioleskan?
Mengapa semua di sini Terasa begitu familiar? Oh tidak. Aku lupa menyetel alarm tadi malam. Apakah aku ketiduran? Kau sudah bangun. Jangan khawatir, Anan sudah diantar ke sekolah. Terima kasih banyak, Tuan Chin. Aku benar-benar merepotkanmu. Tidak merepotkan. Sarapan dulu. Biarkan akan menyuapimu. Tuan Muda Xiao, mata istrimu bisa disembuhkan. Tuan Muda Xiao, Ini adalah spesialis mata yang diformulasikan khusus untuk istrimu. Obat yang membantu memulihkan penglihatan istrimu. Kata ahlinya, selama Nyonya minum obat tepat waktu, matanya akan segera pulih penglihatannya. Bagaimana dengan mantan suamimu? Maaf, aku tidak mau menyebutnya. Jika Jiang Nian pulih penglihatannya, dia pasti tidak akan mau menemuiku. Dia pasti akan membawa Anan dan pergi. Jiang Nian, maafkan keegoisanku. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Kehilanganmu lagi. Hello. Apa? Anan dipukuli di sekolah. Anan. Bu, akhirnya kau datang. Mereka semua menindasku. Anan. Kok kamu berdarah? Siapa yang menindas Anan kita? Beraninya kamu bertanya? Kalau bukan karena An-Anmu yang menindas Zuang-Zuang, dia tidak akan seperti ini. Aku tidak menindas Zuang-Zuang. Dia mencoba membuang sampah ke dalam tasku, memanggil ibuku buta, dan memanggilku anak jalanan. Aku memasukkan sampah ke dalam tasnya agar dia bisa menjualnya. Aku bahkan tidak mengeluh soal baunya. Bu Guru, apa kamu terlalu bias? Jelas anak ini Zuang-Zuang yang... Jelas apa? Apa kami, para orang tua, salah? Anakmu hanya pemulung setiap hari, kan? Bukankah kamu buta? Dia hanya anak tanpa ayah, kan? Siapa bilang Anan tidak punya ayah? Jangan sebut. Ini kedit sini. Kalian yang menindas anak-anak kami. Oh, Jadi kamu ayah murahan An-An? kusarankan kamu berpikir baik-baik dengan banyak teman sekelas. Kenapa kita tidak menindas orang lain? Selain Ananmu? Bukankah karena Ananmu rendah dan moralnya rusak? Seperti pepatah, tidak ada api tanpa asap. Apakah itu terdengar seperti tamparan? Dasar bocah. Beraninya kau memukulku. Apakah itu terdengar seperti tamparan? Dasar bocah. Beraninya kau memukulku. Apakah itu terdengar seperti tamparan? Kau memang sengaja. Sakit? Kau tahu siapa aku? Apakah kau persen bahwa dengan tamparan ini, aku bisa membuatmu membayar sampai kau bangkrut? Uang. Aku berani Kau berani menerimanya? Kau pikir kau siapa? Mungkinkah kau adalah Aku salah. Xiao? Cukup. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu di Jiangcheng. Kita akan pergi dari sini sekarang.
Ayah, tanganmu berdarah. Tuan Qin, Paman, Anda tadi sangat keren. Jika Anda adalah ayahku, maka tak seorang pun akan berani mengganggu aku dan ibuku. Selama ibumu setuju, Paman bersedia menjadi ayahmu kapan saja. Ibu, Paman menolong kita. Bagaimana kau membalasnya? baiklah An-An. Kerjakan PR-mu. Oke. Maka aku tidak akan mengganggu Ibu Damayai. Terima kasih Tuan Qin telah menyelamatkan aku dan An-An hari ini. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Jangan, Tuan Qin, bukankah ini terlalu cepat? Jiang Nian, Aku sungguh ingin bertanggung jawab padamu. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu dan An-An. Bagaimana? Pria ini lembut dan bertanggung jawab. Dia benar-benar berbeda. Dengan Qin Xiao yang brengsek itu, haruskah aku mencoba mengenalnya? Untuk An-An, Ada apa? tidak ada. Hanya mengenang masa lalu. Aku sedikit takut. Jangan takut, aku akan lembut. Apa yang aku pikirkan? Dia sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa memikirkan pria itu, Qin Xiao? Jiang Nian, Aku mencintaimu. Pria ini, meskipun dia bicara tentang menjadi lembut, masih menyiksaku. Apa yang terjadi? Penglihatanku. Kembali. Mama, Mama! Bangun! Ayah bilang dia punya kejutan untukmu. penglihatanku. Benar-benar kembali? Apakah aku akan melihat seperti apa pria itu? Ayo, Ayah. Xiang Nian, Maukah kau menikahiku? Aku... Qin Xiao, bagaimana bisa kau? Jiang Nian, penglihatanmu kembali. Biarkan aku menjelaskan. Aku... Kenapa? Kenapa kau lagi? Menyakitiku sekali saja tidak cukup? Kau ingin menyakitiku untuk kedua kalinya? Apakah kau harus melihatku mati dengan matamu sendiri untuk puas? Aku tidak bermaksud. Jiang Nian, dengarkan aku. 7 tahun lalu aku... Tidak tahu kau akan mati. Kau tidak tahu? Kau bahkan mengatur pemakamanku. Untukku. Dan kau bilang tidak tahu? Aku
Inilah yang aku mohon sambil berlutut untukmu, kedamaian, kesehatan, dan umur panjang. Tetapi itu dibeli dengan nyawaku sendiri. Xin Xiao, Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tolong tunggu di luar. Jika kau tidak bisa menyelamatkan istriku, Aku akan membuat seluruh rumah sakit ini membayar. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia lagi. Direktur, ada masalah. Akibat kecelakaan mobil, Jantung pasien telah pecah. kami harus segera mengatur transplantasi jantung. Transplantasi jantung? Di mana kita bisa menemukan jantung yang cocok begitu mendesak? Gunakan milikku. Jiang Nian, Hidup ini yang aku hutang padamu. Akhirnya telah terbayar. Nona Jiang Nian, setelah keluar, Anda harus memastikan nutrisi dan istirahat yang cukup dan hindari stres emosional. Ingatlah untuk datang ke rumah sakit secara teratur untuk pemeriksaan jantung. Nah, baik. Direktur, saya ingin bertanya, siapa orang yang mendonorkan jantung mereka kepada saya? Pada saat itu, kondisi Anda sangat kritis. Anda membutuhkan transplantasi jantung. Tapi untungnya kami memiliki jantung yang cocok. Mengenai donor jantung, rumah sakit kami harus menjaga identitas mereka dengan sangat rahasia. Anda selamat dari bencana besar. Dan keberuntungan akan menyusul. Saya harap Anda membawa harapan hidup donor adalah untuk hidup dengan baik. Ibu, mengapa kita di sini? Saya dengar keinginan jadi kenyataan di sini. Ibu ingin datang ke sini untuk orang yang baik hati, yang mendonorkan hatinya. Mari kita berdoa. Ayo pergi. Apakah kalian berdua di sini? Untuk membuat permohonan, pohon berusia sahabat ini mengabulkan permohonan dengan sangat efektif. Silakan. Ini adalah Qin Xiao? Bukankah ini ayah? Mengapa semua karakter di pohon ini ditulis oleh ayah? kau tidak menghargai saat masih hidup, tetapi kau menjadi saleh saat mati. Apa gunanya? Jika kau berkata begitu, maka kau benar-benar menzalimi Qin Xiao. suatu ketika Tuan Qin sering datang ke gunung kami untuk mencari pengobatan dari Guru Wuliang. Karena Tuan Qin memiliki tubuh yang murni Dan tidak akan hidup melewati usia 30. Jadi dia menikahi seorang istri, berniat menggunakan hidupnya untuk ditukar dengan hidupnya sendiri. Namun dari semua hal, dia jatuh cinta dengan istri yang baru dinikahi itu. bahkan ketika dia Sangat menderita karena penyakitnya. meskipun dia tahu Umurnya tidak panjang lagi, dia tidak pernah tega untuk menyakiti wanita itu sama sekali. Kemudian, untuk menyelamatkan nyawa Qin Xiao, tetua Qin mengundang Guru Wuliang untuk meresepkan obat palsu bagi istri Qin dan menipu Qin Xiao dengan mengatakan,
Jika wanita itu meminum obat ini, setelah bersenggama, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Begitulah, itu juga membunuh Nyonya Qin. Karena kecelakaan ini, Tuan Xiao bahkan telah membuat seluruh keluarga Qin dipenjarakan. Sungguh disayangkan. Tuan Xiao memohon di sini selama 7 tahun penuh. Nyonya Qin tidak pernah sekalipun dalam mimpinya muncul. Mungkin dia terlalu membencinya. Nyonya Qin tidak pernah sekalipun dalam mimpinya muncul. Mungkin dia terlalu membencinya. Ibu, saya sudah selesai menulis. Tolong ikatkan di pohon untuk saya.